ketika di awal misalnya dia membuka, ini adalah arisan syar'i, misalnya penampilan bercadar dan seterusnya. Nah, maka barangkali sebagai pelajaran bagi teman-teman yang terlibat seperti ini ya, kalau sekiranya Anda belum begitu mengenal, maka sebaiknya jangan terlalu percaya. Open Mic ANB. Ustadz, ini kalau kita bicara arisan, sebenarnya apa hukumnya arisan itu sendiri, Ustadz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita mengakui bahwasanya terkait arisan yang normal, kita bicara arisan yang normal, bentuknya ada sekelompok orang yang mereka iuran senilai tertentu atau pasok uang senilai tertentu, lalu kemudian diserahkan kepada salah satu di antara anggota secara bergantian. Untuk yang seperti ini, yang model paling konvensional kita sebut, ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa praktek seperti ini hukumnya nggak boleh. Karena pada praktek ini hakikatnya ada dua akad, yaitu akad memberi utang dan akad meminta utang. Dalam arti akad yang kedua itu menjadi syarat akad yang pertama. Aku akan utangi kalian, kami akan utangi kalian dengan syarat kalian harus mengutangi kami. Nah, model seperti ini berarti akad utang disyaratkan dengan utang. Dan ini jadinya ada dua akad, di mana akad yang kedua menjadi syarat akad yang pertama. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan ini, kemudian sebagian ulama mengatakan hukumnya nggak boleh. Pendapat yang kedua, bahwa arisan itu hukumnya boleh. Dan pendapat yang kedua ini beralasan bahwasanya pada prinsipnya itu bukan dua akad, tapi satu akad. Mereka melakukan ta'awun, kerjasama, mengumpulkan dana, kemudian diutangkan secara bergantian. Dan praktek ini pada prinsipnya membantu antar sama kaum muslimin yang sedang membutuhkan. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat Syekh Ibnu Utsaimin dan beberapa ulama yang lainnya. Kalau secara pribadi, saya lebih cenderung pendapat yang kedua, karena sebenarnya dalam arisan itu bukan menggabungkan dua akad dalam satu akad, namun sifatnya adalah memberikan utang kepada orang yang membutuhkan secara bergantian, dan itu hakikatnya satu akad, yaitu ngasih utang, cuman dibuat bergantian. Dan tentu saja karena di sini ada unsur ta'awun, maka pada saat ngasih utang itu nggak mungkin bisa bareng-bareng. Kalau bareng-bareng kan berarti duitnya balik ke masing-masing. Sehingga ketika ada 100 orang misalnya, kalau terus kembali ke 100 orang berarti ngasih kemudian balik ke dia masing-masing, dan itu tidak mungkin. Maka yang bisa adalah 100 orang dikumpulkan uangnya, kemudian dikasihkan ke satu atau dua orang di antara mereka secara bergantian. Dan insya Allah unsur ta'awun di sini kelihatan. Artinya memberi kesempatan bagi orang yang membutuhkan dana lebih cepat, tapi dengan model bergantian. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, apakah hukum asal gitu ya? Tadi kan Ustaz sebut hukum asal arisan gitu, Ustaz ya. Ini boleh. Apakah ini bisa berubah gitu? Artinya dari yang awalnya boleh menjadi tidak boleh, atau mungkin ada nggak kayak semacam perincian gitu ya? Karena kan kalau sekarang mungkin bentuk orang arisan udah bervariasi, mungkin lebih inovasi lagi ya, agar lebih menarik barangkali gitu. Kadang kan mereka mungkin yang bahkan ini yang bantu memasarkan, bantu ngiklanin itu kadang bisa dapat view, atau mungkin tadi yang nyetor di awal gitu ya, anggota-anggota awal itu mungkin bisa dapat kayak per bulan mungkin angka fix sekian gitu. Apakah ini kita bisa bilang juga tetap boleh gitu ya? Dan juga sebagian itu beranggapan bahwa arisan ini haram karena membuka pintu sehingga orang akhirnya jadi mudah-mudahan untuk berutang. Nah, kira-kira perinciannya gimana, Ustaz, kalau yang seperti itu? Baik, ada beberapa catatan tentang ini ya. Pertama, kita punya kaidah bahwa hukum asal muamalah itu mubah. Sehingga orang boleh berkreasi dalam melakukan praktek muamalah, karena ini urusan dunia. Dan Nabi SAW mengatakan berkaitan dengan urusan dunia, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim. Sehingga orang ketika berkreasi dalam urusan muamalah, dalam urusan transaksi, itu berarti kreasi dalam urusan dunia. Arisan itu sendiri kita tahu adalah sesuatu yang baru. Kami tidak menjumpai adanya
dalil misalnya tentang arisan di zaman Nabi SAW maupun di zaman para sahabat, dan kita mengenal ini sebagai budaya bermuamalah belakangan. Artinya wallahu a'lam apakah di zaman para ulama madzhab itu ada atau tidak. Yang jelas fatwa yang kita jumpai adalah fatwa ulama kontemporer. Sehingga arisan sendiri itu satu hal yang baru dalam bermuamalah. Kemudian ketika itu dikembangkan, apakah boleh? Sah-sah saja. Hukum asalnya mengembangkan sebuah model transaksi itu mubah. Berdasarkan kaidah umum dalam masalah muamalah bahwa hukum asal muamalah adalah mubah. Kemudian yang kedua, pengembangan muamalah yang hukum asalnya mubah itu tentu saja dibatasi dengan aturan di mana tidak boleh melanggar bagian yang haram, bagian yang dilarang. Intinya bagian yang dilarang di sana ada 3 hal yang menjadi acuan utama. Pertama, mengandung riba. Yang kedua, ada unsur gharar yang dominan atau gharar fahish. Dan yang ketiga, ada unsur kezaliman. Ketika salah satu dari 3 ini ada, maka arisan itu atau praktek muamalah secara umum kita hukumi sebagai praktek yang dilarang. Karena 3 ini dilarang. Nah, kemudian catatan berikutnya berkaitan dengan pernyataan bahwa arisan itu kan membuka peluang orang untuk berutang. Utang tidak dilarang dalam syariat kita. Nabi SAW sendiri beliau melakukan transaksi utang, dan ma'ruf di kalangan sahabat mereka melakukan transaksi utang piutang. Sehingga hal yang umum kaum muslimin di masa awal Islam mereka melakukan praktek utang piutang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelang wafat beliau juga punya utang. Bahkan ketika mau wafat beliau berwasiat agar utangnya dilunasi. Lalu beliau sebutkan siapa saja yang punya piutang kepada beliau. Sehingga praktek seperti ini bukanlah hal yang dilarang. Oleh karena itu ketika ada orang yang membuka model arisan dan kemudian saling mengutangi secara bergantian, di situ tidak masuk pada kategori mempermudah orang untuk melakukan transaksi utang. Karena transaksi utang hukumnya boleh. Dan bahkan bisa jadi ini menghalangi orang untuk melakukan praktek utang ribawi. Itu poin penting. Misalnya ada orang yang butuh dana, tapi dia tidak bisa pinjam ke teman-temannya. Mungkin belum dipercaya. Tapi pada saat dia ikut arisan, dia bisa mendapatkan dana yang lebih besar dari komunitas arisannya tanpa ada bunga misalnya. Sehingga dengan demikian, dia bisa mendapatkan utangan tanpa melakukan transaksi riba. Dan barangkali ini bisa jadi salah satu solusi. Saling bergantian untuk meminjamkan dana. Selanjutnya, beberapa contoh praktek gharar dan riba dalam arisan. Prinsipnya begini. Kalau riba itu terjadi ketika dalam praktek utang piutang, di mana orang yang memberi utang mendapatkan kelebihan. Mendapatkan kelebihan berdasarkan kesepakatan. Atau berdasarkan permintaan pribadi dia. Nah, kalau arisan berarti berdasarkan kesepakatannya. Misalnya, arisan secara model Ponzi. Kamu nanti silahkan pasok dana 300.000. Maka kamu akan mendapatkan transferan setiap hari senilai 20.000 misalnya. Setiap hari senilai 20.000. Berarti 20.000 dikalikan berapa? 15 sudah balik modal. Kalau kemudian itu setiap hari, setengah bulan dia sudah balik modal. Selama kamu jadi anggota, terus akan ditransfer 20.000. Maka setelah 15 hari, dia sudah balik 300.000. Lebih dari itu jadinya riba. Karena dia mendapatkan uang yang lebih banyak. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya, Anda transfer 300.000. Nanti Anda akan kami kasih 100.000. Tapi dengan syarat kamu harus mengiklankan ke tempat yang lain. Jika ada orang yang ikut mendaftar, nanti kamu dapat fee sekian. Nah, dari angka 300.000 pendaftar, dipotong misalnya 50.000 dikasihkan ke orang ini. Kalau kayak gini, jadinya gharar. Sehingga seperti jual beli peluang. Saya bayar 300.000, nanti balik 100.000.
Yang 200.000 ini hasil dari peluang dapat downline. Kalau saya berhasil dapat downline, saya bisa dapat 50.000 per orang. Ketika dia bisa mendapatkan banyak downline, dia bisa dapat banyak. Kalau dia nggak dapat downline sama sekali, rugi 200.000. Ada potensi untung atau buntung. Kondisi semacam ini masuk pada kategori gharar. Sehingga kalau pengembangannya itu sampai melanggar riba, gharar atau dolim, ya jelas kita katakan ini pengembangan yang haram. Maka ada bentuk arisan konvensional yang tadi diperselisihkan oleh para ulama, dan pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah hukumnya boleh. Kemudian ketika itu dikembangkan, hindari ada unsur riba dan gharar. Nah, Ustaz, kalau arisan tadi kan sistem sudah dijalankan gitu ya, baik yang offline atau yang online. Itu ada dua kemungkinan barangkali, Ustaz. Yang pertama berjalan aman gitu ya, artinya nggak ada masalah. Ada kemungkinan kedua itu terjadinya fraud, terjadinya penipuan. Jadi walaupun tidak semua arisan, tapi beberapa kasus itu sempat mencuat gitu ya. Angka yang muncul itu sampai bukan hanya puluhan atau ratusan, bahkan tembus angka miliaran, Ustaz. Dana anggota arisan yang disalahgunakan gitu ya, oleh pihak yang mengetuai atau pihak yang mempelopori arisan tersebut. Bahkan ada yang dipakai untuk haji furoda gitu ya, ada yang dipakai untuk ya beli rumah mewah, kendaraan. Sebenarnya gimana, Ustaz? Atau apa pandangan Ustaz terhadap fenomena gitu ya, ataupun kasus-kasus penipuan di praktek-praktek arisan? Atau kita tutup saja, Ustaz, celah penipuan itu dengan mengatakan sudahlah, nggak usah ada arisan lagi, atau gimana, Ustaz? Baik, ketika ada sebuah kasus, tentu saja kita perlu memandang dengan adil ya. Artinya, pertama, posisi kita kan bukan pemerintah, sehingga kita tidak punya wewenang untuk membuat sebuah aturan yang berlaku untuk seluruh masyarakat. Tapi kalau sifatnya ngasih saran dan masukan, itu mungkin. Kemudian yang kedua, ketika ada praktek yang halal, lalu di balik praktek halal itu ada sebuah kasus, baik isinya penipuan atau pelanggaran-pelanggaran yang lain atau model fraud yang lain, kita tidak kemudian mengalihkan hukum yang halal ini jadi haram gara-gara ada praktek penipuan. Utang piutang itu halal, dan praktek penipuan dalam transaksi utang piutang banyak sekali. Mungkin sejak masa silam itu sudah sering terjadi. Bahkan sampai orangnya meninggal, leluhur-leluhur kita, orang-orang dulu, praktek seperti ini sudah hal yang ma'ruf. Namun ketika di situ ada penipuan, bukan berarti kita mengatakan utang piutang jadi haram, meskipun ada banyak pelanggaran di sana. Itu artinya ya kita luruskan pelanggaran tadi, dan kita katakan bahwasanya pelanggaran ini dosa besar, dan orang yang berbuat zalim nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat. Selanjutnya, ketika kita melihat adanya fenomena semacam ini, pertama yang perlu kita pelajari adalah bahwa pelanggaran siapapun, syariat berlepas diri darinya. Sehingga ketika di awal misalnya dia membuka, ini adalah arisan syar'i, bahkan kadang pelakunya menggunakan penampilan-penampilan yang meyakinkan secara syar'i, misalnya penampilan bercadar dan seterusnya. Karena kenyataannya banyak orang yang bersembunyi di balik agama untuk menutupi aib, dan bahkan dia punya rencana penipuan itu bersembunyi pakai agama. Sebab dengan pendekatan agama itu orang jadi yakin. Kalau pakai pendekatan misalnya pendekatan profesional, pendekatan brand, itu kan butuh waktu lama. Nah, yang paling gampang ya pendekatan kedok agama. Sehingga pada saat orang merasa, oh ini syar'i, menanamkan syar'i, kemudian dia berpenampilan seperti penampilan syar'i, lalu dipercaya orang, itu butuh masa yang lebih pendek, tidak butuh pengalaman yang panjang. Kok di balik itu dia menipu? Tentu saja kata syar'i tetap suci, artinya syariat berlepas diri dari penipuan yang dia lakukan. Justru dia menggunakan label syariat untuk menipu orang lain. Nah, maka barangkali sebagai pelajaran bagi teman-teman yang terlibat seperti ini ya, kalau sekiranya Anda belum begitu mengenal, maka sebaiknya jangan terlalu percaya. Kemudian kalaupun mau arisan, itu sebaiknya
dibatasi untuk sebuah komunitas yang kita sudah akrab. Misalnya komunitas apa misalnya? Komunitas wali santri yang sering ketemu saat antar jemput santri, atau komunitas takmir masjid, atau komunitas, ya intinya komunitas yang kita sudah saling kenal, sudah saling akrab. Walaupun kita sangat yakin bisa jadi potensi pelanggaran juga ada di situ. Tapi dengan ikatan komunitas barangkali lebih aman. Karena kita sudah akrab lama, kita sudah saling kenal, bahkan kita tahu kita tahu alamat dia, latar belakang keluarganya dan seterusnya. Dulu waktu di pesantren saya masih ingat ya. Saya punya tetangga. Atau di pondok itu ada tetangga, dan penampilan beliau penampilan orang yang dekat dengan agama. Cuman sayangnya dia punya karakter suka menipu. Sampai utang beberapa kawan, kemudian termasuk juga sempat pinjam buku saya, lalu dijual. Informasinya katanya dijual, nggak dikembalikan. Termasuk utang-utang tadi nggak ada yang dikembalikan. Nah itu kan orang menggunakan kedok agama agar bisa dipercaya yang lain. Nah yang seperti ini barangkali perlu untuk kemudian dikenali dulu, baru setelah Anda mengenal dengan baik, silahkan Anda bermuamalah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, tadi kan Ustaz sudah sebut ya semacam saran gitu ya untuk menutup celah penipuan gitu ya, atau mungkin memitigasi risiko penyalahgunaan dana arisan tadi dengan cara memperkecil ruang lingkup anggota gitu ya. Kalau misalkan kita tambah Ustaz, ada nggak cara lain untuk mengamankan Ustaz? Artinya kita kan perlu nih memperkecil celah gitu ya, atau peluang terjadinya konflik. Bisa nggak kalau misalkan kita sebagai anggota arisan minta semacam jaminan gitu Ustaz, dari yang megang duit kita gitu ya kan? Kalau kita ngutangin itu kan kita boleh saja minta barang gade gitu ya. Nah kita kan di situ sebenarnya uang kita ada di orang lain. Boleh nggak kalau seandainya kita bilang ya, boleh nggak kamu kasih pengaman kalau tiba-tiba kamu kabur, kamu hilang, ya ini gadenya tadi atau pengaman tadi dalam bentuk orang bisa kita cairkan, atau sekedar kita cukup amanah saja gitu. Karena kan kalau kita bilang ya saya amanah, saya kasih amanah ini, saya percaya sama kamu, kalau ada masalah kan amanahnya tidak bisa dipegang Ustaz. Nah itu gimana Ustaz? Ada nggak kira-kira tambahan atau cara lain untuk mengamankan Ustaz? Kalau bicara hukum syar'i, apakah boleh minta jaminan? Kaidahnya semua transaksi yang tidak tunai di situ boleh ada jaminan. Jaminan ada dua ya, bisa jaminan barang, bisa jaminan orang. Kalau jaminan barang berarti kita bisa minta ke bandar. Bandar kan berarti dia yang mengumpulkan dana arisan tadi. Nah, bandar ini menyerahkan sertifikat misalnya, atau menyerahkan kendaraan atau barang berharga apapun, lalu disimpan di lembaga, sehingga mengamankan posisi bandar bahwa dia tidak akan curang, dia tidak akan menipu dan seterusnya. Sah-sah saja, karena arisan kita tahu transaksinya adalah transaksi tidak tunai. Sehingga boleh-boleh saja kemudian dalam praktek arisan, ketika ada orang yang jadi bandar, kita minta dia untuk memberikan jaminan. Bisa juga jaminan orang ya. Misalnya si bandar ini dijamin oleh si A, kalau bandar ini sampai curang membawa uang orang, nanti saya akan ganti. Maka status penjamin orang ini disebut dengan domin, dan nanti domin ini bertanggung jawab untuk mengamankan si A. Yang kedua, jika si A ini betul-betul melakukan penyimpangan, dia harus ganti resiko, sehingga dana dari masing-masing anggota harus digantikan oleh si domin ini, si penjamin. Insya Allah itu bisa kita jadikan sebagai salah satu solusi. Dan mungkin pengaman yang lain, kalau di negara kita ya pengaman administrasi. Misalnya dia punya apa yang kira-kira administrasi bisa dipegang, KTP, KK, kemudian paspor, atau apalagi. Dan dengan pengaman administrasi ini, dia akan lebih mudah untuk diperkarakan di pengadilan jika dia melakukan pelanggaran.
Misalnya, kalau sampai dia menipu dan seterusnya, tinggal dibawa ke pengadilan, lalu diproses, akan lebih gampang karena administrasi dia ada di tangan para anggota. Cuman masalahnya begini, rata-rata arisan itu kan tidak ada payung hukum ya. Saya nggak tahu apakah OJK sudah punya regulasi tentang itu ataukah belum, karena sifatnya crowdfunding, menarik dana masyarakat, sehingga sifatnya lebih dominan kepercayaan. Maka kalau misalnya ada jaminan, mau ditaruh di mana? Nggak punya lembaga yang mewadai, tidak ada payung hukum. Lain kalau misalnya ada lembaga, lalu lembaga ini menyelenggarakan arisan, mungkin itu bisa dilakukan. Nah,